Selamat pagi. Pada pertemuan pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai peluang kejadian saling lepas. Salah satu submateri pokok dari peluang. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian dapat menentukan peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Apabila kejadian E1 dan E2 merupakan dua kejadian pada percobaan yang sama dan keduanya tidak mempunyai irisan, maka kejadian E1 dan E2 dikatakan saling lepas. Rumusnya adalah PE1 union E2 sama dengan PE1 ditambah PE2. Contohnya, pada percobaan pengambilan sebuah kelereng dari dalam kantong yang berisi 10 kelereng merah, 18 kelereng hijau, dan 22 kelereng kuning, tentukan peluang terambil kelereng merah atau kuning. Jelas dua kejadian ini adalah saling lepas. Nggak ada kelereng yang dalam contoh kasus ini ya, yang merah sekaligus kuning atau kuning yang sekaligus merah. Jadi kita bisa tentukan E1 union E2-nya. Dalam hal ini E1-nya kelereng merah, E2-nya yang kuning. Maka E1 union E2 sama dengan PE1, rumusnya ya tadi ya, ditambah PE2 sama dengan E1, andaikan merahnya ada 10, padahal total kelerengnya ini ada 50 ya. Berarti PE1 sama dengan 10 per 50 ditambah, andaikan E2 itu kuningnya ada 22, berarti PE2-nya sama dengan 22 per 50, sehingga kita peroleh 32 per 50. Kita sederhanakan, kita bagi 2, berarti kita peroleh 16 per 25. Apa artinya? Jadi peluang terambil kelereng merah atau kuning sama dengan 16 per 25. Contoh berikutnya, pada percobaan mengundi dua dadu bersama-sama satu kali, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu pertama 3 atau jumlah kedua mata dadu 5. Nah, kalau kita cermati kedua kejadian ini ternyata memiliki irisan. Tapi coba kita akan daftarkan dulu. Kejadian muncul mata dadu pertama 3 atau jumlah kedua mata dadu 5 itu apa saja? Kita akan daftarkan. A. Muncul mata dadu pertama 3. Dapat kita tuliskan 3, 1 ya. Jadi kalau yang disebut pertama itu berarti dadu yang pertama ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Setelah itu kita sebutkan yang jumlah kedua mata dadunya 5. Apa saja? Kita jabarkan. 5 itu kan bisa 1, 4, apalagi 2, 3, 32 sudah ya. Jadi kita skip. 32, selanjutnya 4, 1,
Dah, itu ya. Jadi kita punya totalnya dalam hal ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ya. NE-nya sama dengan 9. Sehingga dapat kita simpulkan peluang kejadian muncul mata dadu pertama 3 atau jumlah kedua mata dadu 5 itu sama dengan PE sama dengan 9/36 sama dengan 1/4. Bagaimana untuk yang B? Yang B juga sama. Peluang mata dadu berjumlah lebih dari 3. Lebih dari 3 kan banyak. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kalau kita hitung dengan cara itu ya lama. Paling cepat kita pakai komplement. Cukup kita hitung yang kurang dari sama dengan 3 ya. Kalian bisa praktekkan sendiri ya. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang lain. Misalnya saya punya satu kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang terambil satu kartu as atau kartu king. Nah, sama, ini kan dua kejadian yang saling lepas juga. Nggak ada kartu as yang sekaligus king, nggak ada king yang sekaligus as. Kan tentu dua kejadian yang saling lepas. Maka kita langsung bisa gunakan rumusnya. P ya. P E1 yang tadi ya. E1 union E2 sama dengan PE1 ditambah PE2. Andaikan E1 untuk as, E2 untuk king, berarti as. Asnya peluangnya ada berapa? Asnya peluangnya sama dengan 4/52. Kingnya ada berapa? Kingnya juga ada 4. Jadi 4/52. Berarti kita peroleh 8/52. Kita sederhanakan bagi 4 keduanya, baik atas maupun bawah. Kita peroleh 4, kita bagi 4 berarti 8 bagi 4 2, 52 bagi 4 13. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa peluang terambil satu kartu as atau kartu king sama dengan 2/13. Contoh berikutnya. Misalnya saya punya 2 bola akan diambil secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 bola ungu, 6 bola hijau dan 1 bola kuning. Jadi total ada 10 bola ya. Tentukan peluang terambilnya 2 bola hijau. 2 bola hijau. Jadi untuk yang A, dari 10 bola tadi kita ambil 2. Nah berarti kan NS-nya dulu kita hitung. NS-nya sama dengan dari 10 bola kita ambil 2, berarti kan 10C2 ya. NE-nya berapa? NE-nya kita peroleh dengan menghitung banyaknya bola hijau. Bolanya bola hijau ada 6. Dari 6 harapannya muncul terambil 2 bola hijau. Berarti kan 6C2. 6C2. Kita hitung 10C2. 10C2 itu sama dengan 10C2 itu sama dengan 45. Ya kan? Sedangkan 6C2 itu sama dengan 15. Tinggal kita
Simpulkan dari sini, kita simpulkan bahwa peluang kejadian E itu sama dengan 15/45. Bagaimana untuk yang B? Yang B hampir sama dengan yang A. 2 bola kuning. Kita cari B. Untuk NE-nya berapa? Untuk kuning ya. Kuningnya ada sebanyak 1 bola kuning. Kalau dari 1 kuning kita harapannya muncul 2 bola kuning, mungkin enggak? Kan enggak mungkin ya. Berarti NE-nya sama dengan 0. Artinya apa? Peluang kejadian E-nya juga sama dengan 0 karena enggak mungkin ya. Karena kuningnya cuma 1 kok mau berharap muncul 2 kuning, kan enggak mungkin. Berarti kita simpulkan peluang E-nya sama dengan 0. Untuk C, muncul bola kuning atau bola ungu. Bola kuning atau bola ungu. Kan ini juga contoh kejadian yang saling lepas. Enggak ada kuning yang sekaligus ungu atau ungu yang sekaligus kuning. Maka kita bisa gunakan rumus peluang untuk kejadian yang saling lepas. Jadi untuk ini PE1 union E2 sama dengan PE1 ditambah PE2 ditambah PE2. PE1-nya adalah terambil bola kuning ya, terambil bola kuning. Tadi itu kan kita tahu 0 loh, nggak mungkin kuningnya loh 1. Kok kita berharap 2 bola kuning yang terambil? Kan nggak mungkin. Berarti PE1-nya sama dengan 0. Ditambah bola ungunya itu kan ada 3. Berarti kan 3C2 per 3C2 per NS-nya tadi. NS-nya kan 45 ya, atau 10C2 45. Berarti kita peroleh 3C2 itu sama dengan 10 ya. 10 per 45. Berarti kita simpulkan, kita peroleh hasilnya sama dengan dibagi 5 semua 2 per 9. Nah dari sini kita simpulkan bahwa peluang terambil bola kuning atau bola ungu itu sama dengan 2 per 9. Ada berapa contoh soal lain? Oh enggak, cuma ini saja. Semoga penjelasan saya lewat video ini jelas dan bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati.